Berarti udah santai ya, udah santai di rumah ya? Udah sampai rumah semua, apa ada yang masih kerja? Udah di rumah. Oh, udah di rumah. Udah di rumah siap-siap yasinan kayaknya Nadi. Siap-siap yasinan kayaknya. Ya, Rama juga sebentar di lagi mana Bu. Kak Rama? Beres. Beres ini ya, beres apa beres kuliah. Jadi kita percepat aja ya kuliahnya ya, karena pertemuan kedua masih teori nih, masih teori. Jadi harus banyak baca juga sih, banyak literasi ya teman-teman ya. Kalau misalkan nanti saya jelaskan, takutnya nggak jadi yasinan malah tidur, gitu ya. Oke. Eh, siapa? Saya dapat info ada yang kecelakaan tuh siapa? Kang Ridwan, Bu. Ridwan. Dapat dari siapa infonya ya? Info awalnya dari siapa ya? Daripada Udah, Adan. oh Dadan. Udah dapat info lanjutan nggak? Tadi pagi Bu, dia telepon waktu jatuhnya, tapi langsung ke rumah sih Bu. Katanya dia rawat di rumah aja Bu, nggak nggak sampai Oh, ke rumah sakit. iya ya. Takutnya ini kan sampai nggak bisa ngabarin gitu takutnya. Cuman ya, semoga lah lekas sembuh. Kalau ada yang kecelakaan gitu, saya mah suka ruas ya. Suka ruas lah ruas. Pulang kerja kayaknya ngantuk Bu. Ya, Sip ini ya, sip malam ya. iya Bu, Oke. malam kayak. Ya. Oke, sudah siap ya kita mulai ya teman-teman supaya cepat selesai juga nih. Cepat mulai, cepat selesai. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum sempat menyapa ya. Semoga masih sehat semangat ya. Waalaikumsalam. Dari sisa-sisa tenaga ini kenapa nggak bisa di... Oh, bisa-bisa. Oh, udah. Ya, sisa-sisa tenaga di hari ini ya kita ya dengarkan saja saya ceramah enggak sih. Tapi saya ingin ada diskusinya nanti ya dengan teman-teman semuanya. Semoga karena ini materinya, nah, materinya apa namanya teori, teori jadi agak bingung juga cara saya menyampaikannya. Jadi di Litera sudah ada beberapa video ya, sudah ada beberapa video itu ada beberapa contoh tentang perkembangan industri yang berbasis lingkungan ya, industri yang berbasis lingkungan, terutama perkembangannya di Indonesia. Jadi nanti silahkan disimak juga videonya yang durasinya 1 jam itu ada 1 jam ya, kontribusi Indonesia ya, kontribusi Indonesia di bidang eh, industri berbasis lingkungan. Oke, sekarang pertemuan kedua ini untuk pertemuan kedua dan ketiga ya, untuk jadi dibagi dua pertemuan. Jadi nanti ada kita akan bahas tentang lingkungan dan juga industri. Oke. Ya, sebelum mulai, marilah kita siapkan ya kesiapannya teman-teman untuk menerima informasi yang akan saling kita sharing hari ini. Karena kalau misalkan teman-teman menganggapnya ini sulit, itu akan sulit ya, mental lagi, airnya tidak akan masuk. Jadi siapkan gelas kosongnya tanpa ada hambatan di atasnya ya. Siapkan gelas kosongnya supaya kita lebih mudah juga untuk memahami. Ya, sebelum dimulai, minta tolong dipimpin doa supaya perkuliahan kita berjalan lancar hari ini. Siapa yang mau pimpin doa? Ya baik Bu. Eh, Sebelum kita memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan masing-masing agar diberi kelancaran. Begitu Bu sama Ibu dosen agar diberi kelancaran. Untuk itu berdoa dimulai. Selesai. Ya, amin ya Allah. Ya, terima kasih Kang Dadan ya. Semoga hari ini lancar ya, mudah dipahami dan juga saya dimudahkan dalam cara penyampaiannya. Oke.
Nah, ini mengingatkan sekilas saja sih tentang kontrak pembelajaran yang sudah kita sepakati, and then rules-nya ya, rules dalam pembelajaran di mata kuliah saya khususnya di kelas ini, jangan lupa mengisi presensi di Litera ya, rentangnya antara 30 menit sebelum dan 30 menit sesudah, sesuai jadwal kuliah. Tadi saya ada salah setting Zoom ya, jam 5 sore, sorry, udah diperbaiki ke jam 7. Nah, ya jangan pakai kaos ya, jangan pakai kaos, jadi siapkan pakaian terbaik teman-teman untuk mengikuti perkuliahan hari ini, walaupun sudah akhir hari, hampir di akhir penghujung hari ya, tapi kita masih semangat dalam perkuliahan. Ya, ini adalah bahan kajiannya ya, bahan kajiannya kita akan bahas tentang lingkungan dan juga industri, minggu kedua dan juga minggu ketiga ya. Nanti di minggu kelima berarti kalian sudah mulai yang menjadi narasumber, yang menjadi narasumber ya di mata kuliah ini. Dimulai dari komponen dan juga pengelolaan ekosistem industri. Ini reminder aja. Nah, untuk tujuan pembelajaran di perkuliahan kedua dan juga ketiga, di sini berarti ada 2 tujuan ya. Ada tujuan yang harus dicapai dalam 2 pertemuan ini adalah teman-teman harus bisa memahami definisinya. Definisi kan tidak ada yang bisa menghafal, tapi ada juga yang agak sulit menghafal. Jadi pahami saja, pahami definisinya, konsepnya, prinsip-prinsip, dan juga faktor-faktor lingkungan hidup, industri, ekologi industri, ekosistem kawasan industri, dan industri yang berwawasan lingkungan ya. Lalu kalian juga harus bisa menceritakan isu lingkungan di kawasan industri secara mandiri ya, secara personal kalian sudah bisa menceritakan isu lingkungan dan juga industri yang berwawasan lingkungan. Nah, ini submaterinya ya. Submaterinya kita bagi 2. Jadi hari ini kalau keburu sampai ke ekosistem kawasan industri ya, sampai ke sub yang ketiga. Pendahuluan kita akan bahas tentang apa itu lingkungan, apa itu industri, pengelolaan lingkungan ya, ekologi industri dan ekosistem ekosistem kawasan industri. Oke. Nah, di sini kan sekarang kan sudah banyak ya, banyak industri itu berkembang, tapi ada juga yang masih belum memperhatikan efek sampingnya atau belum ada industri yang belum mengelola limbahnya dengan baik ya. Jadi ada efek sampingnya, misalkan pengolahan limbah yang benar ya, dan juga sadar betapa bahayanya limbah industri yang dihasilkan. Ada beberapa juga yang kemarin kan sempat ya ada juga beberapa berita kalau ada pencemaran sungai misalkan berwarna merah, berwarna biru. Nah, berarti kan masih ada ya, masih ada perusahaan atau industri yang belum memperhatikan pentingnya pengelolaan limbah sebelum dia disalurkan kepada lingkungan. Nah, di sini kita akan harus tahu dulu apa itu lingkungan ya. Jadi, lingkungan itu apa kira-kira? Lingkungan itu apa? Daerah, apa itu lingkungan? Tempat, Bu. Tempat. Terus, oke, apakah hanya tempat ya? Tempat itu kan berarti dia bentuknya fisik ya, bentuknya fisik. Nah, di sini yang mencakup ke lingkungan itu adalah termasuk lingkungan hidup. Artinya apa saja? Bukan hanya fisik ya. Tadi salah satunya contohnya tempat itu termasuk ke yang fisik, aspek fisik. Selain itu harus memperhatikan aspek sosialnya, budaya, ekonomi, dan juga politik. Nah, aspek-aspek ini saling berinteraksi ya, saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu dan yang lainnya. Jadi kalau misalkan budaya ya, ekonomi, politik, sosial itu akan mempengaruhi aspek fisik lingkungan. Begitupun aspek fisik lingkungan mempengaruhi ekonominya, misalkan ya, budayanya, sosialnya, dan masing-masing aspek ini saling mempengaruhi dan saling berinteraksi satu sama lainnya. Jadi kalau kita melakukan A, pasti ada efeknya juga loh ke lingkungan. Misal seperti itu.
Jadi istilah lingkungan secara spesifik itu digunakan untuk menekankan aspek-aspek yang terkait dengan ada istilah keberlanjutan, pelestarian alam, dan juga kualitas lingkungan yang berkelanjutan dan juga kualitas lingkungan yang berkelanjutan. Yang berkelanjutan yang dimaksud di sini yang seperti apa? Kenapa harus berkelanjutan sih? Kenapa kita harus memperhatikan harus keberlanjutan? Biar apa? Biar saling, Bu. Biar saling apa nih? Ya, saling ya. Saling apa nih? Biar tetap hidup ya, biar tetap hidup, biar tetap ada. Jadi kita manusia juga tidak akan terus bisa hidup kalau misalkan lingkungan kita rusak ya, atau sumber dayanya juga mulai berkurang. Itu kan kita mulai serba keterbatasan ya jika sumber dayanya juga mulai berkurang. Nah, supaya sumber daya tidak berkurang, apa sih yang harus kita lakukan ya? Jadi istilahnya adalah keberlanjutan ya, makanya ada keberlanjutan, pelestarian alam ini sangat penting di dalam mendukung keberlanjutan lingkungan berkelanjutan. Jadi lingkungan hidup itu membahas isu-isu yang dibahas di lingkungan hidup itu perubahan iklim ya, yang paling sering diperhatikan perubahan iklim, keanekaragaman hayati, konservasi sumber daya alam, pengelolaan limbah nih ya, dan juga apa sih upaya untuk melindungi dan juga memperbaiki kondisi lingkungan. Nah, ini kalau memperbaiki berarti dia sudah terjadi ya, berarti dia sudah terjadi. Gimana cara memperbaikinya kalau memang itu sudah terjadi? Ini yang dibahas di isu-isu lingkungan hidup. Oke. Nah, di sini bisa kita tarik kesimpulan kalau lingkungan hidup itu semua benda dan kondisi ya. Jadi tidak hanya fisik tapi juga secara sosial, budaya, ekonomi dan juga politiknya. Benda dan kondisi termasuk manusia dan tingkah lakunya ya yang ada di dalam ruang yang kita tempati. Kita berada di lingkungan yang mana gitu. Jadi harus ada interaksi antara semua benda dan juga kondisi di sana. Nah, hal ini mencakup pengaruh lingkungan terhadap kelangsungan hidup dan juga kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Ya, jadi lingkungan itu tidak hanya mencakup aspek fisik ya, fisiknya itu misalkan udara, air, tanah itu kan ada ya bentuknya. Tapi juga faktor-faktor sosialnya, ekonomi dan juga budaya yang mempengaruhi kehidupan manusia. Kenapa sih faktor sosial, ekonomi, budaya itu bisa berpengaruh ke kehidupan manusia atau ke lingkungan? Kenapa bisa berpengaruh? Malam-malam diajak mikir nih. Malam-malam diajak mikir nih. Padahal ini simple ya, simple maksudnya terjadi di kehidupan kita sehari-hari ya. Kita tanpa sadar tuh ya setiap hari menjalani siklusnya. Kita berinteraksi ya, kita menghasilkan limbah, ngerasa menghasilkan limbah nggak? Banyak gak limbah yang kita hasilkan? Per orang deh ya, per orang. Jajan es kopi kan ada limbahnya ya. Nah, di sini apa yang kita lakukan, apa yang kita gunakan, terus apa yang interaksi kita ya antara bisa ke sesama manusia, bisa ke hewan ya atau ke fisik lainnya, ke air, udara, tanah itu bisa mempengaruhi kualitas lingkungan hidup kita ya. Jadi mulai harus memperhatikan aspek dampaknya. Misalkan kalau kita melakukan A, dampaknya apa sih ke lingkungan? Mulai dari hal sepele aja. Sekarang kan sudah banyak ya produk-produk yang ramah lingkungan.
produk ramah lingkungan, misalkan dari plastik juga ada yang biodegradable. Nah, peran kita sebagai manusia itu pintar dalam memilih ya, pintar dalam memilih, juga ada kemampuan untuk mendaur ulang ya, mendaur ulang dan juga memanfaatkan. Gitu sih. Memilih, mendaur ulang dan memanfaatkan kuncinya. Oke, nah ini ada beberapa faktor penentu lingkungan hidup ya. Jadi untuk mengidentifikasi dan memahami sifat-sifat lingkungan serta dampaknya dan upaya untuk menjaga dan juga memelihara lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Nah, di sini ada beberapa faktor, ada 4 faktor ya. Mulai dari jenis dan jumlah masing-masing unsur dalam lingkungan ya. Jenis itu berpengaruh jenis dan jumlah masing-masing unsur itu seperti apa? Unsur fisik ya, unsur fisik misalkan udara, air, tanah ya. Jadi kayak avatar, jadi kayak avatar. Pokoknya udara, air, tanah, terus tumbuhan ya, hewan dan mikroorganisme yang dimaksud dengan jenis dan jumlah masing-masing dari unsur ini ya. Jadi komposisi dan juga konsentrasi unsur-unsur tersebut bisa mempengaruhi sifat dan juga kondisi lingkungan kita. Misalnya apa? Misalnya kadar polutan ya, kadar polutan dalam air atau udara dapat mempengaruhi kualitas air dan kualitas udara itu sendiri. Efeknya apa? Efeknya kan ke keberlangsungan kehidupan manusia juga, selain manusia ke hewan ya, hewan dan yang lain sebagainya. Nah, lalu yang kedua hubungan atau interaksi antar unsur-unsur lingkungan ya. Di sini misalkan tumbuhan ya. Tumbuhan kan membutuhkan sinar matahari untuk tumbuh. Selain sinar matahari butuh apa lagi? Karbon dioksida, Bu. Menghasilkan itu. Itu Enggak, Bu, menghasilkan kan kan? menghasilkan oksigen. Menghasilkan oksigen, menyerap karbon dioksida, Bu. Oke. Jadi membutuhkan matahari, terus apalagi air ya, H2O ya, H2O dan juga nutrisi lainnya di dalam tanah biar bisa dia tumbuh ya. Nah, sementara itu misalkan hewan nih, hewan dan juga mikroorganisme itu kan bisa mempengaruhi siklus nutrisi dan pergerakan energi dalam ekosistem. Ini contoh-contohnya ya. Jadi ada interaksi masing-masing unsur tersebut. Kalau manusia butuh unsur apa biar bisa hidup? Uang, Bu, uang. Faktor D ya, faktor D, duit. UUD emang ujung-ujungnya duit ya. Oke, Lebih jadi gede. ada interaksinya antar unsur tersebut ya. Selanjutnya kelakuan nih, kelakuan atau kondisi unsur lingkungan. Nah, kelakuan atau perilaku unsur juga bisa mempengaruhi sifat lingkungan secara keseluruhan. Misalkan apa? Oke, kalau di sini misalkan ke dalam iklim. Iklim itu dipengaruhi dari pola curah hujannya, suhu udaranya ya, arah angin dan juga kecepatan aliran air. Nah, ini bisa mempengaruhi iklim dan juga hidrologi suatu daerah. Lalu ada faktor non material. Nah, faktor yang non material ini adanya keadaan, suhu, cahaya, energi dan kebisingan. Contohnya, misalkan suhu udara ya, suhu udara yang tinggi itu bisa mempengaruhi tingkat kelembaban dan juga laju penguapan airnya. Sedangkan cahaya matahari kan juga penting ya dalam fotosintesis tumbuhan. Jadi kalau contoh yang kebisingan nih, kebisingan, saya sampai lupa. Oh, udah ya. Kalau kebisingan, misalkan kebisingan yang tinggi dapat mempengaruhi kesehatan manusia dan kehidupan hewan. Nah, jadi ada saya pernah baca ya infonya, kalau misalkan eh, orang yang tinggal di pinggir jalan ya, orang yang tinggal di pinggir jalan itu lebih tinggi tingkat stresnya atau lebih cepat emosi dibandingkan orang yang tinggal jauh dari jalan raya ya. Itulah kenapa kalau dekat jalan raya kan lebih bising ya, lebih bising. Nah, ternyata itu bisa mempengaruhi ke kesehatan manusia. Jadi lebih sering emosi kalau yang tinggal di pinggir jalan raya. Ada nggak yang
tinggal di pinggir jalan raya? Lebih Bu. bising, lebih nyaman nggak? Kalau lebih berisik kan Lebih ya? bising, Lebih lebih berisik berisik Bu, kan ya? Apalagi kalau udah jam pulang kerja ya, jam pulang kerja atau jam berangkat kerja. Nah, itu pengaruh nggak sih ke mood kalian? Ngaruh, Bu. Ngaruh ya, ngaruh. ngaruh. Apalagi ada yang knalpot yang berisik tuh. Wah, saya paling emosi. Ternyata yang tinggal di pinggir jalan raya lebih emosian. Tapi ternyata itu adalah dampak dari kebisingan ya. Salah satu contohnya non materi. Oke, nah kita akan kelompokkan lingkungan hidup itu menjadi ada lingkungan fisik, biologis, dan sosial. Nah, di sini kalau yang lingkungan fisik contohnya ada bentuknya ya, udara, air, tanah, dan juga bangunan itu termasuk ke infrastruktur fisik ya. Dan juga sekarang kalau yang biologi, kira-kira apa saja yang kalau kita klasifikasikan lingkungan hidup berdasarkan lingkungan biologisnya? Flora sama fauna Bu. Flora dan fauna, terus ekosistem ya, keanekaragaman hayati dan juga ini interaksi antara manusia dan makhluk hidup lainnya, termasuk ke lingkungan biologis. Yang terakhir lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial ini melibatkan tindakan manusia-manusia lain yang ada di sekitarnya. Misalkan interaksi sosial, nilai-nilai budaya ya, norma, kebiasaan gitu dan lain. Kenapa sih nilai-nilai budaya harus kita pertimbangkan dan dia ngaruh ke lingkungan hidup? Nilai budaya, interaksi sosial, kenapa bisa ngaruh ke lingkungan hidup? Kalau budaya itu kalau di daerah kalian ada istilah pamali nggak sih? Pamali. Ada Bu. Ada ya. Apa Ada. pamalinya? Contoh pamalinya apa? Bu malinya nanti aja. Contoh pamalinya apa? Keluar maghrib-maghrib, Bu. Keluar maghrib-maghrib, kunaon pamali. Nah, itu tuh pasti ada sebabnya ya. Kalau orang zaman dulu tuh tahu sebabnya tapi nggak tahu kenapa ya. Tahu penyebab, tahu akibatnya tapi nggak tahu kenapanya. Jadi istilah pamali ini sangat ampuh. Padahal itu sebetulnya untuk menjaga ya, menjaga kita, menjaga juga dari keselarasan antara lingkungan. Jadi ada ngaruh ternyata ke lingkungan gitu. Atau misalkan nih, kalau kita puasa, puasa kan termasuk sunnah Rasul ya, salah satu sunnah Rasul nih, puasa Senin Kamis. Ternyata apa? Ternyata efeknya bisa ke kesehatan kita. Ada efeknya. Jadi norma-norma budaya itu akan ada keterlibatannya terhadap eh, lingkungan hidup. Jangankan lingkungan hidup kepada kesehatan manusia dulu sendiri deh kalau kita sebagai manusia ya. Kalau kitanya sehat kan lebih bisa menyalurkan energi positif ke yang lainnya ya, ke lingkungan yang lain, ke aspek yang lain. Gitu. Oke. Nah, kita tadi sudah bahas tentang lingkungan. Sekarang kita akan mengetahui tentang industri. Nah, industri itu apa? Kira-kira yang termasuk ke industri itu apa? Industri itu apa sih? Industri, Tempat usaha, Bu. usaha, usaha ya, usaha sektor ekonomi. Industri itu sektor ekonomi. Nah, ini berhubungannya dengan apa kalau industri? Barangkah atau jasa atau apa? Memproses pengolahan barang mentah menjadi barang jadi, Bu. Memproses pengolahan barang mentah menjadi barang jadi. Barang jadinya barang apa nih? Yang bernilai ekonomi ya. Jadi dia itu industri itu sektor ekonomi ya. Tentunya memproduksi barang untuk apa sih? Ya untuk menghasilkan tadi vitamin D tadi ya, vitamin D tadi. Oke. Nah, ternyata di industri kan melibatkan banyak ya
proses pengolahannya, bukan hanya di industri produksi barang misalkan, di jasa pun ada kan pengolahannya ya, ada tahapan-tahapan atau kegiatan yang dilakukan di industri jasa juga. Nah, melibatkan proses pengolahan bahan mentah, ada penggunaan tenaga kerja dan juga penerapan teknologi di sini. Nah, untuk menghasilkan barang atau jasa yang memiliki nilai tambah. Jadi, tadi dari proses pengolahan bahan mentah, penggunaan tenaga kerja, penerapan teknologi itu ternyata akan mempengaruhi lingkungan yang yang berada di industri tersebut ya. Nah, makanya di industri dan juga lingkungan itu harus berdampingan. Kalau misalkan saya bilang lingkungan industri ya dan lingkungan itu beda nggak? Lingkungan industri dan lingkungan, bedanya di mana? Kalau lingkungan industri itu lebih spesifik ke daerah sekitaran industri. Ya, kalau lingkungan? Konteksnya lingkungan aja harusnya lebih general, Bu. Lebih general ya, dan tergantung kita ada di mana nih. Dan tergantung si posisi kita ada di mana kalau lingkungan. Gitu. Jadi kalau lingkungan industri ya hanya area di industri tersebut, ya. Nah, ini ada beberapa proses industri ya, berbagai tahap nih, mulai dari perencanaan produksi, pengadaan bahan bakunya, produksinya itu sendiri ya, pengujian kualitas sampai ke pemasaran. Sampai ke pemasaran ini adalah proses dari sektor ekonomi dari industri ini. Ya, beberapa jenis sektor industri banyak lah ya, manufaktur, pertambangan, lain dan sebagainya. Dari masing-masing industri ini kan pasti pengolahannya, proses industrinya itu berbeda ya. Proses industrinya berbeda, bahan bakunya berbeda, pasti output yang dihasilkannya juga berbeda. Misalkan di proses pertambangan, nah kira-kira mereka akan lebih banyak membutuhkan bahan baku apa? Bahan bakunya apa? Lebih ke ada yang sumber daya alam ya, sumber daya alam, dia mencarinya dari sumber daya alam, misalkan tadi batu bara ya, batu bara. Terus misalkan kalau di teknologi informasi, bahan bakunya apa kira-kira? Apa yang dibutuhkan di industri teknologi informasi? Apakah butuh batu bara juga ya bahan bakunya? Pastinya berbeda input, proses, dan juga outputnya dari masing-masing industri ini. Nah, pasti industri ini juga menghasilkan bahan samping selain produk yang ingin dia jual. Artinya ada limbah di situ. Nah, limbah ini yang akan mempengaruhi kualitas lingkungan industri yang nantinya akan mempengaruhi lingkungan secara global. Jadi di sini harus ada keterikatan, kita harus tahu ya, kita harus tahu apa, mulai dari prosesnya ini, proses industrinya kita harus tahu, sehingga kita bisa meminimalisir terjadinya limbah atau mengurangi limbah yang dihasilkan di industri. Bisa dari penerapan teknologinya kita ganti menjadi teknologi yang berkelanjutan, misalnya bahan bakunya pakai yang berkelanjutan seperti itu, yang ramah lingkungan, jadi akan mempengaruhi hasilnya. Oke, ini ada beberapa manfaat dan juga peran industri. Kalau ada industri pasti ada terciptanya lapangan kerja ya. Terciptanya lapangan kerja, terus ekonomi di daerah industri juga semakin berkembang. Kalau ekonomi di suatu daerah tersebut berkembang, otomatis akan mempengaruhi ke perekonomian negara ya, perekonomian negara. Pembangunan infrastruktur nih, kenapa dia bisa dijadikan sebagai peran industri ini, bisa ke pembangunan infrastruktur. Kalau misalkan industri baru itu dibangun di daerah A misalkan, otomatis industri tersebut butuh infrastruktur yang mendukung proses tersebut. Misalkan ada perbaikan jalan di daerah pembangunan industrinya karena nantinya akan mempermudah dalam transportasi ya. Jadi ada manfaat lain yang dirasakan dari pembangunan infrastruktur. Oke, kalau peningkatan nilai tambah udah pasti ya,
mengolah bahan baku jadi bahan jadi ada nilai tambah. Harusnya kita jual 5.000 kalau kita jual bahan bakunya aja, tapi karena kita olah bisa dijual jadi 20.000 misalkan ya, jadi produk. Ada substitusi impor juga. Nah, ini mengurangi ketergantungan pada impor ya. Oke. Lingkungan industri dan sekarang ke pengelolaan lingkungan. Nah, ini intinya kita harus bisa mewujudkan apa saja sih perbaikan kualitas lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas berkelanjutan dan juga asas manfaat ya. Kuncinya berkelanjutan dan juga manfaat, atau pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan ya, good environmental governance. Ini ada beberapa regulasi yang tentang pengelolaan lingkungan hidup, salah satunya di pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997. Jadi negara juga sudah berpartisipasi aktif ya mengatur pengelolaan lingkungan hidup supaya berkelanjutan. Nah, ini beberapa tujuan pengelolaan lingkungan hidup ya. Terjadinya keselarasan antara manusia dan lingkungan hidup, untuk mewujudkan manusia juga sebagai pembina lingkungan hidup, misalkan untuk mengendalikan pemanfaatan sumber daya dengan baik ya, jadi mencegah eksploitasi berlebihan, melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan, dan juga melindungi lingkungan dari dampak kerusakan dan pencemaran. Oke, ada 14 asas dasar ya dalam perlindungan dan juga pengelolaan lingkungan hidup. Jadi ini ada beberapa asasnya, misalkan negara juga berkontribusi di sini, ada tanggung jawab negaranya. Jadi untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alamnya yang optimal ya, tentunya untuk kesejahteraan. Ada keterpaduan, manfaat, keserasian, dan juga keseimbangan. Jadi ada pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek tadi, ekonomi, sosial, budaya, dan juga perlindungan pelestarian ekosistem. Keanekaragaman hayati kan ini jadi sumber daya alam hayati ya, bisa mempertahankan keberagaman sumber daya hayati. Pencemaran ada 14 asas dasarnya menurut Undang-Undang Nomor 32 Pasal 1 Ayat 3. Oke, sekarang tadi kita sudah bahas lingkungan, industri. Nah, sekarang masuk ke ekologi industri ya. Ekologi itu apa? Kalau industri tadi kan sektor ekonomi yang memproduksi produk maupun jasa. Nah, kalau ekologi industri, ekologi bidang ilmu bidang ilmunya untuk mempelajari lingkungan. Bidang ilmu yang untuk mempelajari lingkungan ya, mempelajari lingkungan. Jadi studinya atau ilmunya mengenai aliran energi dan material dalam sistem industri. Tujuannya yaitu ya menciptakan sistem industri yang mirip dengan ekosistem alaminya. Jadi kalau industri kan kita menciptakan suatu sistem baru sebetulnya. Tapi gimana caranya sih sistem itu mirip dengan ekosistem alami? Prinsip dasar ekologi industri itu adalah menciptakan siklus ya, menciptakan siklus tertutup di mana tidak ada emisi, zero waste dan juga zero emission ya. Nah, untuk mencapai zero waste dan juga zero emission ini ada namanya pendekatan produksi bersih. Produksi bersih ini kita harus memperhatikan atau menggunakan lagi limbah yang tercipta dari proses tersebut. Misalkan di proses pencucian bahan baku nih, misalnya. Proses pencucian bahan baku biasanya airnya kan langsung dibuang ya. Airnya kan langsung dibuang. Sekali cuci langsung dibuang misal. Nah, dengan pendekatan produksi bersih, gimana caranya air itu bisa digunakan ke proses yang lain? Atau kalau tidak bisa ke proses yang lain, ke industri yang lain misalkan. Itu adalah konsep produksi bersih. Jadi ingin menciptakan zero waste and zero emission ya. Walaupun tidak bisa zero, setidaknya kita meminimalkan limbah yang ada.
Oke, cleaner production. Jadi dia menekankan pada pencegahan pencemaran dan juga pengurangan limbahnya. Oh, 2 menit lagi. Nanti kalau mati bergabung lagi ya. Ya, ini adalah dasar konsep ekologi industri. Jadi 2 kata kuncinya. Kata kunci dari ilmu ekologi industri ini adalah metabolisme dan juga simbiosis ya. Namanya juga metabolisme. Jadi industri itu berusaha untuk mengoptimalkan penggunaan sumber dayanya. Jadi kita optimalkan sumber daya, mengurangi limbah, dan juga mendorong penggunaan ulang dan daur ulang bahan. Ini kuncinya metabolisme ya. Misalkan contohnya limbah padat dari industri makanan. Nah, limbah padat dari industri makanan bisa dimanfaatkan lagi sebagai pakan untuk industri peternakan misalnya. Jadi limbah dari industri A bisa jadi bahan baku industri B. Ya. Sedangkan misalkan panas sisa dari pembangkit listrik dapat digunakan untuk memanaskan air lagi dalam proses industri lainnya. Ini sudah salah satu contoh penerapan produksi bersih, ya, cleaner production. Lalu kalau simbiosis itu apa sih artinya? Simbiosis mutualisme. Ya. Pernah dengar kan simbiosis mutualisme? Yang saling menguntungkan ya. Jadi terjalin kerjasama atau saling menguntungkan antara industri-industri yang berbeda. Contohnya tadi ada limbah industri makanan ternyata bisa digunakan oleh industri pakan ternak misalnya, itu adalah contoh dari simbiosis industri. Oke, konsep ekologi industri, nah biasanya mencakup 4 elemen ini ya, 4 elemen utama yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada ya, menciptakan siklus material yang tertutup dan juga meminimalkan emisi. Lalu yang ketiga proses dematerialisasi dan juga pengurangan ketergantungan pada sumber energi yang tidak terbarukan. Artinya kita harus menggunakan sumber daya energi yang terbarukan. Dan terakhir pengembangan sistem pertukaran limbah yang bermanfaat. Tadi ya ada simbiosis dari tiap-tiap industri.